Saya menulis kitab ini salah satu tujuan saya menghidupkan kembali Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya itu. Ya. Oleh karenanya kita buat acara ini Pekan Memorial supaya orang tahu betapa luar biasanya Syekh Nawawi. Salah satunya dari sini kita tahu bahwa ya ulama Nusantara itu sejak dulu itu hal yang paling diperhatikan itu dua. Pertama sanad yang tadi sudah disebutkan, ya. Yang kedua bagaimana ulama Nusantara itu selalu juga menjadi panutan dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai keislaman agar bisa menjawab tantangan realitas kebudayaan setempat. Kehebatannya itu. Kalau sana tadi sudah luar biasa. Yang kedua ini, Syekh Nawawi itu dan juga ulama-ulama Nusantara itu pandai mengkontekstualisasi nas, ya, tidak kaku. Sekarang itu lagi ramai kemarin tentang sajen yang ditendang. Itu padahal kalau ulama-ulama dulu tentang sajen itu nggak buru-buru langsung menganggap itu syirik. Fal mutabadir amsal hadzal a'mal ya liman yarahu annaha syirk. Mungkin bagi orang yang ini syirik. Orang dulu enggak. Itu orang naro bawang, cabe di atas genteng kalau mau hajatan. Itu sejak dulu itu. Orang bilang sajen, tapi kalau ulama-ulama dulu, termasuk ulama-ulama NU, tidak langsung bilang itu katanya syirik. Kenapa? Tanya dulu apa niatnya. Oh, saya niatnya supaya tidak hujan, minta sama Gusti Allah. Lah kok pakai bawang? Ya kata guru saya begitu. Lah ternyata begitu diurut, itu dulu sudah ada begini. Saya menyebutnya sebagai materialisasi doa. Berdoa itu kadang-kadang menggunakan benda. Nabi itu pernah melewati satu kuburan, lalu melihat ada dua orang sedang disiksa. Kata Nabi, ini disiksa dua orang ini. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas. Kata Nabi ini keduanya disiksa dalam pandangan umum, dianggap bukan melakukan dosa besar. Tapi dalam pandangan Allah dosa besar. Amma ahaduhuma, kata Nabi, yang pertama ini disiksa. Kenapa? Fakana yamshi bin namimah. Itu karena yang bersangkutan ketika hidup suka adu domba. Penyebar hoax, koordinator demo. Nah ini nih. Yang kedua ini kata Nabi, wasani atau yang ini, wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul, ketika hidup kalau kencing tidak pernah cebok. Mepet cari tembok hanya disentil 3 kali, til udah lah. Nah ini. Lalu kemudian beliau ambil pelepah kurma. Lah hadis ini dikenal dengan hadithul jaridah, ya, ini masyhur. Lalu kemudian ditancapkan pada dua hal ini. Pada dua kuburan. Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Semoga keduanya diringankan siksanya sampai pelepah kurma ini kering. Lah ini materialisasi doa. Ada yang protes. Loh kalau Nabi pakainya pelepah kurma, kenapa kok sampean pakainya bawang? Saya jawab, di Brebes cari kurma susah. Di Brebes adanya bawang. Lah ini contoh begini nih, kalau kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Nawawi banyak. Asli banyak. Salah satunya yang paling gampang, Syekh Nawawi itu tidak kaku, tidak seperti banyak santri zaman sekarang yang pokoknya kalau ibaratnya begini harus persis begini. Beliau tidak. Beliau lihat, oh zaman dulu ini bisa dipakai, sekarang tidak. Salah satunya beliau katakan dalam Ta'mim Asnafiz Zakah, dalam kitab ini ada, kalau memang tak bisa, ya sudah. Adanya 1 asnaf, 2 asnaf, 3 asnaf, tidak masalah. Kata Syekh Nawawi, lau kana Syafi'i hayyan, ya la afta bidzalik.